Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak yang soleh-solihah? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah ya. Amin. Berjumpa lagi dengan Ustazah di Mapel Al-Quran Hadis. Kali ini kita akan membahas dua surah ya kak, yaitu surah Al-Quraisy dan surah Al-Ma'un. Baiklah, langsung saja sudah mulai kita bahas yaitu bab 2 tentang surah Al-Quraisy. Nah, Quraisy artinya suku Quraisy. Surah Al-Quraisy adalah surah yang ke-106 ya, menempati urutan yang ke-106 di dalam Al-Qur'an. Surah Al-Quraisy terdiri dari 4 ayat. Surah Al-Quraisy tergolong surah Makkiyah. Yuk, nah kita baca surah Al-Quraisy. Ustazah yakin kalian sudah hafal surat Al-Quraisy. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Oke, kita pelajari terjemahannya. Artinya ayat ke-1, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ayat kedua, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Yang ketiga, ya, ayat yang ketiga artinya, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah ya. Yang keempat, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Itu Kak artinya ya. Nanti untuk isi kandungannya kan lebih biar kalian lebih paham ya, dibuka ya Kak ya bukunya, difahami apa sih isi kandungannya, tidak lepas dari artinya ini Kak ya, terjemahan. Karena orang suku Quraisy itu kebiasaannya apa? Berdagang. Bila pada musim panas ya, mereka pergi ke Syam untuk berdagang ya. Bila musim dingin, mereka akan pindah lagi ke negeri Yaman ya Kak ya. Jadi kebiasaan mereka adalah berdagang, bepergian berdagang gitu. Selanjutnya kita langsung masuk di bab 3 yaitu surah Al-Ma'un ya. Surah Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Surah Al-Ma'un adalah surah yang menempati urutan ke-107 di dalam Al-Quran. Nah, surat ini tergolong surah Makkiyah ya, dan terdiri dari 7 ayat ya. Kalian tentunya sudah hafal ya Kak, insya Allah ya. Anak-anak yang soleh-solihah ya, anak-anak alam jamur banyak hafalannya ya Kak ya. Apalagi ini surah-surah yang dari kelas 1, 2, 3 sudah dihafal ya, sudah tidak asing. Tetapi ingat, membacanya harus tepat, jelas dan benar sesuai dengan tajwidnya, makhorijul hurufnya. Oke, baik kita. Nah, artinya ya. Nah, oke, artinya muncul duluan. Sekarang kita baca surah Al-Ma'un ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baik, kita baca artinya ya Kak ya. Ayat ke-1 ya. Tahukah kamu orang yang menustakan agama? Tuh. Ya, ciri ya di sini surat Al-Ma'un ini mengisahkan tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama Kak ya. Yang pertama itu ya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Ya, atau ciri-cirinya. Nah, ayat kedua, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Ya, kita nggak boleh Kak menghardik anak yatim. Ya, Rasulullah itu sangat menyayangi anak yatim ya, dan harus apa Kak? Harus disayang ya, dirawat, diperlakukan dengan baik seperti anak kita sendiri ya. Rasulullah sendiri beliau juga seorang yatim piatu sejak kecil ya. Tidak bisa melihat ayahnya karena beliau dalam kandungan 7 bulan ya, dalam ibunya. Ayahnya sudah meninggal ya. Dalam usia 2 tahun ya ibunya. Terus dalam usia berapa tahun lagi itu kakeknya ya Kak ya. Masya Allah, begitu lengkap ya penderitaan Rasulullah. Tapi karena memang beliau adalah Nabi kita, Nabi terakhir ya, maka beliau diuji kesabaran yang luar biasa. Nah, tergolong apakah ulul azmi ya. Baik, lanjut. Jadinya kemana-mana nanti. Lanjut ke ayat selanjutnya ya. Ayat ketiga. Nah, tadi ayat kedua, maka itulah orang yang menghardik anak yatim, tidak boleh. Yang ketiga, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Enggan gak memberi orang memberikan makan kepada orang miskin tuh eman, ndak mau padahal dia mampu. Nah, jangan dah, ndak usah dikasih. Nah, itu tanda-tanda orang yang kikir, enggan. Padahal ada yang mau dikasih tapi dia nggak mau ngasih ya, bahkan membantu memberikan makan ya, apapun itu ya, itu harus apa ya Kak, harus ada rasa ya, rasa memberi, rasa bersedekah itu harus ada, jangan enggan ya. Oke, lanjut ayat yang keempat, maka celakalah orang yang sholat tuh. Nah, kita semua sholat Kak ya, tetapi apa? Yaitu ayat 5, orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Astagfirullahaladzim. Lalai itu seperti apa sih Ustazah? Nah, dia apa? Nanti dulu, main game dulu, lagi asyik main game gitu ya. Nanti itu udah lalai. Masih jam 12:30 baru zuhur, nanti gitu. Main terus, main sampai nanti sampai zuhurnya mau habis, mau ke asar baru sholat. Nah, itu Kak, ndak boleh ya. Dilanjutkan lagi ke ayat selanjutnya, ayat 6 ya. Yang berbuat ria itu apa Kak? Suka pamer. Nah, ndak boleh sombong ya, ndak boleh. Sifat sombong itu hanya miliknya Allah saja ya. Tidak boleh kita sombong. Apa sih yang disombongkan itu? Kita itu milik Allah. Kalau toh kita punya rezeki yang lebih, itu juga atas kehendak Allah ya, rahmat dari Allah. Maka kita tidak boleh sombong. Kalau bisa berbagi, yaitu ya. Nah, celakalah orang-orang yang sholat tapi melalaikan sholatnya. Celakalah orang yang berbuat ria, yang suka pamer ya. Terus terakhir, dan enggan memberikan bantuan ya. Itu males ya, nggak mau, jangan suruh kerja aja sendiri, jangan dah dikasih biar nggak minta-minta loh. Itu tidak boleh Kak. Niat kita apa? Bersedekah, ngasih karena Allah ya. Terserah yang meminta tadi tuh, terlepas yang meminta tadi tuh jujur apa tidak, bohong apa tidak, itu urusan dia sama Allah. Allah tahu niatan kita, bahwa niat kita adalah lillahi ta'ala, memberi ikhlas karena Allah. Baik, Ustazah jelaskan ya isi kandungannya lebih jelas lagi, yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyaksikan orang-orang yang berlimpah hartanya,
rajin mengerjakan salat. Bahkan banyak di antara mereka yang telah melaksanakan ibadah haji lebih dari 1 kali. Namun di sisi yang lain, mereka sangat pelit dan kikir ketika diminta bantuan untuk menolong orang miskin. Dan terkadang membentak-bentak anak yatim yang datang ke rumahnya. Hal itu telah dinyatakan dalam surah Al-Ma'un ini, bahwasanya orang seperti itu akan celaka. Nah, coba dah Kakak baca dan pahami terus surah Al-Ma'un ini ya, agar apa? Agar kita tidak menghindari ya, tidak seperti yang disebutkan artinya surat Al-Ma'un. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ciri-ciri orang yang mendustakan agama ya. Surat Al-Ma'un ini menjelaskan tentang golongan orang-orang yang mendustakan agama Islam. Mereka mengaku sebagai seorang muslim, pemeluk agama Islam, tetapi melanggar aturan-aturan atau syariat Islam. Orang-orang atau golongan pendusta agama tersebut antara lain yaitu tadi, menghardik anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan pada orang miskin, lalai terhadap kewajiban sholat, dan enggan atau tidak mau tolong-menolong ya. Mungkin itu Kak dari Ustazah. Ya Allah, Ustazah sampai merinding Kak ya. Walaupun ini ya sangat-sangat berharga, mengena ya. Ustazah mendalami ini sangat merinding dan takut ya Allah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat-sifat ini ya Kak ya. Sifat enggan, sifat lalai dalam sholat, terus membenci sama anak yatim, menghardik, memarah, menyiksa. Jangan sampai ya Kak ya. Kalau bisa kita rangkul, kita berbagi ya, terus tidak sombong ya. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat seperti itu. Baik Kakak, itu saja dari Ustazah ya. Jangan lupa difahami, dibaca lebih dalam lagi ya Kak ya. Baik, disambung lain kali ya Kak. Kita masih pekan depan kita membahas lagi surah-surah selanjutnya. Baik, itu aja dari Ustazah. Mohon maaf bila ada kata-kata Ustazah yang kurang berkenan di hati kalian. Ustazah mohon maaf ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.